Ya, masih rame, di tengah-tengah break pun masih rame. Rektor UI gue bilang dungu. Dan sekarang kita sudah masuk on air. Oh, sorry. Sudah masuk on air. Anda mau meralat? Karena sudah terlanjur masuk on air yang tadi Anda katakan. Saya suka edit yang udah saya ucapin. Oke. Mau minta maaf juga? Tidak perlu? Tidak mau minta maaf? Bisa saya bertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Baik, jadi kalau yang tadi mendengarkan, Bang Rocky Gerung bisa mempertanggungjawabkan itu. Ini sudah segmen terakhir, ini sudah segmen penutup. Judul Mata Najwa malam ini, sampai di mana? Karenanya pertanyaan saya juga akan retorika. Sampai di mana ini? Jokowi Ma'ruf sampai di mana, Mas Dhani? Ya, jadi apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan tadi, bahwa di dalam penanganan masalah COVID ini kita berpikir secara ekosistem, Pak. Ekosistem penanganan COVID ini. Jadi Pak Jokowi ini orang yang sangat detail, yang ingin semuanya bisa terkuantifikasi. Dan beliau ingin semua bekerja as a team, work as a team, super team, bukan Superman. Sehingga diberlakukan yang namanya elaborasi antar lembaga. Nah, itu pembentukan komite untuk mengelaborasi semuanya. Oke. Dan yang kedua di sini ada penyerapan anggaran, kita bicara ada value of mindset-nya juga. Karena ini kan anggaran besar. Nah, sementara kan semua juga para pejabat publik yang ingin secure. Karena ingin secure, maka penyerapan anggaran tentunya memperhatikan berbagai aspek. Baik. Nah, sehingga turunlah sampai dengan DIPAN sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden sekarang melalui terobosan apakah itu Undang-Undang Cipnaker itu untuk menampilkan sebuah wajah baru Indonesia sebetulnya, Mbak. Jadi inilah wajah baru Indonesia untuk menuju daya saing Indonesia yang lebih baik, daya saing negara yang lebih baik, daya saing industri yang lebih baik, dan daya ungkit kesejahteraan. Nah, marilah kita sama-sama melihat output dan outcome yang akan kita capai. Jangan kita sibuk dulu bicara proses-proses yang sebetulnya proses itu bisa didokumentasikan dengan baik. Nah, marilah kita melihat output dan kita challenge output itu sama-sama untuk mencapai kinerja yang terukur. Saya ingin lempar ke Bang Ferry, karena kemudian saya ingat Pak Muldoko, atasan Anda di KSP, mengatakan kebijakan tak populer memang harus diambil karena ini untuk masa depan. Ya, bagaimana? Sampai di mana ini memang pil pahit yang harus ditelan tapi nanti akan enak? Apakah pengandaian itu tepat? Saya pikir tidak ada enaknya untuk orang ditahan untuk bicara tentang apa yang dia anggap benar ya. Yang benar yang terjadi adalah Pak Jokowi sedang membuka ruang untuk pasar dunia sebesar-besarnya masuk Indonesia tanpa batas. Ada penelitian yang mengatakan, Mbak Nana, Sol Picciotto nama profesornya, silakan nanti ditemukan oleh para buzzer, benar nggak ini profesor, mengatakan ada saat ini di dunia sedang ada persaingan membuat peraturan agar politik ekonomi global bisa masuk ke negara-negara masing-masing di dunia. Dan itulah yang sebenarnya ada di dalam Omnibus Law. Wajah Omnibus Law adalah wajah politik bisnis. Dan Pak Jokowi saat ini berdiri sebagai pebisnis, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Mas Aryo Bima, sampai di mana? Apapun mau dikomentari bahwa kepercayaan publik terhadap kemampuan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini menunjukkan angka di atas 60. Bahwa ada ketidakpuasan memang situasinya abnormal, situasi pandemi. Tapi rakyat, masyarakat masih percaya bahwa Pak Jokowi Ma'ruf mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, baik itu persoalan ekonomi, kalau dalam hal pandemi, persoalan virusnya, persoalan penyebarannya, maupun persoalan dampaknya. Ada kekurangan di sana-sini, ada ketidakpuasan, itu masih sangat bisa dipahami karena situasinya adalah abnormal, situasinya adalah unpredictable, ada kurang koordinasi, ada kurang komunikasi, memang ini adalah pandemi yang tiba-tiba datang. Tapi saya masih meyakini antara kehendak subjektif Pak Jokowi Ma'ruf dan kehendak publik masih ada sesuatu sebagai sesuatu yang bisa di-leverage untuk program 4 tahun ke depan. Kepuasan publik ada yang kurang, tapi kepercayaan publik masih di atas 60%, saya kira itu. Pak Mas Mardhani, Bang Mardhani, sampai di mana Jokowi Ma'ruf? 3 hal nak ya, tahu, mau, mampu. Taunya punya catatan, Undang-Undang Omnibus Law ini sangat jauh dari harapan ingin membangun iklim bisnis yang kokoh. Mestinya penguatan hukum, mestinya kita menghargai lingkungan, mestinya kita memperkuat dalam negeri, undang-undang ini tahunya bermasalah. Mampunya dengan serapan anggaran yang udah Oktober loh, di bawah 40% itu. Bahkan kalau kita melihat ini tidak mampu. Maunya ada niat. Jadi sangat jauh dari harapan. Rapotnya merah total. Merah total. Mbak Irma, silakan. Singkat Mbak Irma. Ya, kalau oposisi memang seperti itu. Tapi kami meyakini bahwa
Omnibus Law ini akan meningkatkan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Hanya orang yang takut dengan perubahan yang tidak setuju dengan Omnibus Law. Hanya itu yang ingin saya sampaikan, Nana. Silakan, Bang Rocky Gerung terakhir. Saya baca seluruh komentar publik bukan sekedar dalam negeri, di luar negeri. Dari Jerusalem Post sampai Washington Post, dari Moskow di utara sampai Melbourne di selatan, itu semuanya mengejek undang-undang ini. Jadi undang-undang ini sebetulnya dipikirkan oleh dunia sebagai berbahaya bagi lingkungan dan berbahaya bagi demokrasi. Kenapa begitu? Ada pujian dari Bank Dunia. Ya Bank Dunia itu bank ingin cari proyek di Indonesia. Jadi itu udah biasa lah, kita tahu Bank Dunia itu adalah player di dalam bisnis global. Jadi tidak bisa jadi ukuran atau patokan. Tidak ukuran. Kemudian kita baca secara detail soal-soal itu. Maka saya menemukan satu problem di situ, bahwa undang-undang ini ada pesanan dari plutokrat. Plutokrat itu artinya orang yang punya uang, sekelompok orang. Plutokrat memesan itu, dan pemerintah terpaksa mesti terima pesanan itu karena dia udah diijon duluan. Dan pesanan itu yang kemudian akan dinikmati oleh kleptokrat. Oke. Jadi dari awal ini undang-undang ini. Pendapat Rocky adalah salah. Oke. Nah karena itu saya anggap keresahan publik yang menganggap ini belum proses yang mana yang resmi, pindah-pindah phone, pindah-pindah papers. Ya mungkin sekali pindah. Format terakhir itu mungkin akan ditulis di atas kertas toilet, paper toilet, supaya lebih efisien gitu kan. Jadi ini undang-undang paper toilet. Kita akan cari waktu yang lain untuk berdiskusi soal ini lebih panjang. Tapi sayangnya waktunya tidak malam ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada semua yang hadir malam ini di Mata Najwa. Terima kasih juga yang berhubung dengan saya lewat jarak jauh. Ada Mbak Eni Hartati dari Indef, ada Mbak Irma Suryani dari Nasdem, dan tadi ada Mas Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik Indonesia. Terima kasih paling besar kepada Anda yang sudah menyimak Mata Najwa malam ini. Sehat terus teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode 2 kekuasaan tidak semudah yang dibayangkan, antara tanpa beban atau tersandera banyak kepentingan. Sangat penting memerintah dengan penuh kebijaksanaan agar kekuasaan meninggalkan mutu yang berkelanjutan. Dengan terus mengingat mandat berasal dari suara rakyat, setiap kebijakan diharapkan bisa menjadi maslahat. Memang tidak ada pemerintah yang segalanya sempurna, menjadi penting terus membuka hati, mata, dan telinga. Jalur-jalur komunikasi dengan rakyat harus dirawat, demonstrasi masif tanda ada saluran yang tersumbat. Jangan gentar dengan kritik atau melambung sebab pujian. Setiap suara rakyat pantas disimak dengan kesungguhan. Agar jarak antara harapan dan kenyataan tak menjauh, supaya sesedikit mungkin janji-janji yang hangus melepuh. Masih ada 4 tahun untuk menjawab segala mandat, mewariskan jejak hebat yang abadi untuk diingat. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau